Ya kalau dari sisi sih kan saya maafkan, bukan orang hilang, tapi hukum tetap berjalan. Sopir Vanessa Angel berpotensi jadi tersangka. Ini pasal yang menjeratnya. Sopir yang membawa mobil Vanessa Angel berpotensi terjerat ancaman hukuman pidana maksimal 6 tahun, karena kelalaian yang menyebabkan dalam berkendara. Peristiwa kecelakaan tersebut terjadi di ruas tol Nganjuk, dari arah Jakarta ke Surabaya. Kecelakaan ini mengakibatkan kematian Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah. Namun, sopir yang mengendarai mobil mengalami luka-luka bersama 2 penumpang lainnya. Kini kepolisian sedang menunggu kondisi psikologis sopir Vanessa untuk dimintai keterangan. Kepala Satuan Patroli Jalan Raya Kasat PJR, Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur AKBP Dwi Sumrahadi menerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut disebabkan oleh sopir yang mengantuk. Dalam laporan kronologi kejadian dijelaskan, kendaraan Pajero Sport berwarna putih di tol Nganjuk KM 672+300 dari arah Jakarta menuju Surabaya ini mendadak menabrak beton pembatas kiri ruas tol. Usai menabrak beton, mobil Vanessa terpelanting dan berputar. Terpisah, Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Timur Komisaris Besar Latif Usman mengatakan penyebab kecelakaan mobil tersebut belum dapat dipastikan, karena kepolisian mendapatkan kesaksian dari sopir. Sebab, sopir yang mengendarai mobil tersebut sedang dalam masa pemulihan. Polisi menanti kondisi psikologisnya stabil. Kini polisi menyelidiki kecelakaan dari kondisi kerusakan mobil. Sementara ini, kami hanya memperkirakan berdasarkan pengamatan kami atas kondisi kerusakan mobil, imbuhnya. Adapun sanksi pelanggaran yang berpotensi menjerat sopir Vanessa Angel adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam kasus ini, sopir tersebut bisa dijerat menggunakan pasal 310, ayat 4. Ayat tersebut berbunyi bahwa kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Sementara itu, jenazah Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah telah dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU Malaka, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Jumat tanggal 5 November tahun 2021 pagi tadi. Terancam jadi tersangka, sopir Vanessa Angel dikaitkan isu warisan. Kembali muncul dugaan lain soal Tubagus Jodi, sopir dari Vanessa Angel. Usai kecelakaan maut di tol Jombang terjadi, Jodi langsung menjadi sorotan publik. Banyak yang curiga Jodi lalai saat mengemudi karena mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Jodi juga disebut telah menghapus video Instagram Stories dan beberapa komentar dari akun Instagram pribadinya. Hal lain pun terungkap soal sosok Jodi. Lewat unggahan di akun Instagram Adam Denny, Jodi dikaitkan soal urusan warisan Gala Sky anak sematawayang Vanessa dan Bibi. Dalam unggahan itu, seorang netizen menyebut Jodi akan menjadi orang yang akan mengurus segala urusan warisan Gala saat Vanessa dan Bibi telah tiada. Sopir Vanessa Angel ngantuk. Vanessa dan Bibi dalam konten YouTube-nya @milensirus bilang bahwa dana warisan untuk Gala dihandle YBS, tulis komentar netizen tersebut. Ia juga mengimbau Puji dan Fadli, adik dari Bibi, untuk segera memeriksa agen asuransi soal warisan yang ditinggalkan Vanessa dan Bibi. Pesanku untuk @Fuji_Fadli, tolong segera cari tahu agen asuransinya siapa. Dana warisan hanya akan cair kepada ahli waris yang ditunjuk. Hal ini perlu di cross check apakah betul ahli waris di SPAJ-nya bernama Gala, sambungnya. Sementara itu Tubagus Jodi akan diperiksa oleh polisi atas dugaan pelanggaran pidana dari kecelakaan tersebut. Subscribe dong guys. Malam pertama Gala Sky, tidur tanpa Vanessa dan Bibi, nyenyak di pangkuan tante. Adik mendiang Bibi Andriansyah, Fuji tak kuat menahan air matanya. Hal tersebut terjadi saat anak Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, Gala Sky, tertidur di pelukannya.
Fuji dan kakaknya Fadli Faisal terbang ke Surabaya dari Jakarta untuk menemui Galaskay yang sedang mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Sekedar informasi, bayi berusia 15 bulan tersebut dirawat selesai menjadi korban kecelakaan di Tol Jombang Mojokerto. Dalam kecelakaan maut tersebut, Galaskay kehilangan ayah dan ibunya untuk selamanya. Sementara itu, melihat kedatangan Fuji dan Fadli Faisal, Galaskay senang bukan kepala. Momen tersebut direkam oleh sahabat Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, Tom Liwafa. Alhamdulillah, Gala ketemu keluarga, om tante, langsung happy banget, ucap Crazy Rich Surabaya tersebut. Seusai puas bermain dengan Fuji dan Fadli Faisal, Galaskay kemudian merasa mengantuk. Bayi tersebut kemudian tertidur di pelukan Fuji. Fuji membagikan video saat Galaskay terlelap di pelukannya sambil mengenyot empeng di Instagram Story. Luka di wajah Galaskay terlihat sangat jelas. "Baby Shark kuat," tulis Fuji. Melihat keponakannya nyenyak tertidur, Fuji tak bisa menahan air matanya. "Galanya kuat, gue enggak," tulis Fuji. "Cepat sehat ya Galaskay." Kondisi Galaskay Ardiansyah dan Siska Lorenza, Tom Liwafa, alhamdulillah Galas sudah membaik. Galaskay Andriansyah, yang merupakan anak dari pasangan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, kini dalam kondisi membaik. Galaskay Andriansyah sebelumnya ikut menjadi korban dalam kecelakaan maut Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah di Tol Nganjuk, Jawa Timur Kamis, tanggal 4 November tahun 2021. Dalam kecelakaan maut tersebut, ibu dan ayah Galaskay Andriansyah, Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah meninggal dunia. Kondisi dari Galaskay Andriansyah dikabarkan membaik dan segera dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, Surabaya untuk mendapat perawatan lebih intens, seperti yang diungkapkan kerabat Vanessa Angel, Tom Liwafa. Dalam kecelakaan maut tersebut, Galaskay Andriansyah, Tubagus Jodi sang sopir, dan Siska Lorena yang merupakan asisten dari Vanessa Angel berhasil selamat. Sebelumnya Galaskay Andriansyah mengalami luka-luka di bagian kepala, hingga harus dirawat di Rumah Sakit Kertosono, Nganjuk. Sementara Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah meninggal di lokasi kejadian. Alhamdulillah baik, sekarang sama istri saya dan koleganya. Kebetulan tadi dia sudah di CT scan, kondisinya baik, hanya luka memar di kepala, ujar Tom Liwafa. Saat ini, istri saya sedang di Rumah Sakit Kertosono untuk mengurusi rujukan anak almarhumah, ujar Tom kepada awak media di Surabaya.